Semangat pagi, salam sukses luar biasa. Baik, kali ini saya menjawab pertanyaan dari saudara saya yang nelpon, yang namanya tidak boleh disebutkan, dirahasiakan ya. Dimana pertanyaannya, Pak, apakah kepala desa berhak mengalihkan bantuan BLT, katanya ya, bantuan langsung tunai, di mana pada saat penerima yang telah terdaftar berhalangan dan bantuan tersebut dialihkan kepada orang lain. Itu satu. Pertanyaan yang kedua, apakah warga desa, suami istri, berhak mendapatkan bantuan langsung tunai atau BLT, dalam artian menurut si bapak yang bertanya, dalam satu keluarga menerima dua bantuan. Nah, jadi jawabannya, perlu kita ketahui bahwa dasar hukum daripada penyelenggaraan desa itu ada pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Nah, jadi perlu kita ketahui bahwa pertanyaan pertama itu adalah sangatlah menyalahi aturan-aturan yang ada, baik di dalam undang-undang desa maupun di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri dan di dalam peraturan tentang keuangan negara atau daerah. Nah, jadi perlu kita ketahui di dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 itu larangan bagi kepala desa itu ada beberapa macam, yaitu larangan bagi kepala desa itu, saya ambil poin-poinnya saja. Kepala desa itu dilarang membuat keputusan menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, atau pihak-pihak lain. Ya. Selanjutnya, kepala desa dilarang melanggar menyalahgunakan kewenangan, menyalahgunakan tugas, dan menyalahgunakan hak dan atau kewajiban. Selanjutnya, kepala desa dilarang melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, atau yang sering disingkat dengan KKN. Ya, jadi terkait pertanyaan Bapak tadi bahwa karena dia berhalangan pada saat itu, lantas dana BLT yang telah terdaftar sebagai penerima tidak dapat menghadiri pada saat itu, namun oknum kepala desa mengalihkan kepada orang lain. Nah, hal demikian, perbuatan kepala desa itu adalah sebuah perbuatan yang melanggar hukum. Ya. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua itu, oknum kepala desa yang memberikan bantuan kepada suami istri, ya, satu rumah, ini sangat menyalahi aturan hukum yang ada, ya. Jadi aturan tentang bantuan langsung tunai sudah jelas, teori-teorinya dan aturan-aturan mainnya. Namun itu bisa dikategorikan oknum kepala desa itu diduga melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, ya, dimana memberikan keuntungan atau memperkaya diri sendiri dan orang lain. Nah, kenapa saya katakan memperkaya diri sendiri?
tentu kepala desa sebagai kepala pemerintahan desa mengetahui seluruh warga yang berhak menerima bantuan langsung tunai, ya, di mana kepala desa telah melakukan pendataan. Nah, tentu kalau oknum kepala desa memberikan bantuan kepada suami istri, tentu di sini ada dugaan oknum kepala desa bermain dalam hal ini. Intinya secara praktek atau secara permainan di lapangan, ini oknum kepala desa mendapatkan bagian. Nah, jadi ini yang saya maksud tadi, memperkaya diri sendiri. Nah, memperkaya orang lain itu adalah oknum kepala desa memberikan bantuan kepada orang yang tidak berhak. Nah, jadi itu memperkaya diri sendiri dan orang lain, dan di mana orang lain yang menerima bantuan tersebut menerima dengan catatan, ini dugaan ya, ini dugaan dengan catatan ada bagian oknum kepala desa yang telah mendata dan menetapkan sebagai penerima bantuan langsung tunai. Nah, jadi pertanyaan yang ketiga, bagaimana saya bisa melaporkan oknum kepala desa? Nah, jadi jawabannya, Pak, Bapak kumpulkan data-data atau bukti yang berkaitan dengan perbuatan oknum kepala desa supaya kita bisa menyusun sebuah laporan demi keadilan dan kesejahteraan kedamaian di desa yang Bapak tempati saat ini, ya. Jadi saya dari kantor advokat siap memberikan bantuan hukum kepada Bapak karena Bapak telah dirampas hak-haknya oleh oknum kepala desa. Nah, informasi lebih lanjut bisa Bapak hubungi saya ke nomor handphone atau WhatsApp 0813 65500 509. Saya sebutkan sekali lagi, 0813 65500 509. Nah, jadi sekian dan terima kasih jawaban dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf bila mana ada masukan, saran ataupun kritikan, dan ada pertanyaan silakan dibuat di dalam kolom komentar di bawah. Dan sebelum diakhiri menonton video ini, mohon di subscribe, di like, dan di share ya kepada publik supaya bermanfaat bagi si penonton. Nah, sekian dan terima kasih. Semoga bagi para penonton membawa manfaat setelah menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Semangat pagi!